Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahra dari jurusan Ekonomi Islam 2020. Di sini aku akan menjelaskan mengenai House of Wisdom. Disimak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Masa kejayaan Baghdad adalah 1200 tahun yang lalu. Ketika itu, Baghdad adalah ibu kota yang berkembang pesat di dunia Islam. Dan Baghdad merupakan kota terkaya di dunia dan sebagai pusat pengembangan intelektual. Alasan bahwa Baghdad telah mencapai puncaknya dan dipertahankan adalah para khalifah di masa ini memiliki minat pribadi dalam mengumpulkan karya-karya ilmiah global yang inovatif. Selain buku, mereka menyatukan cendekiawan Muslim untuk menciptakan salah satu akademi intelektual terbesar dalam sejarah yang disebut Rumah Kebijaksanaan. Rumah Kebijaksanaan dikenal dengan dua nama sesuai dengan tahapan perkembangannya. Saat seperti Aula Tunggal di masa Harun al-Rasyid dinamakan Bait al-Hikmah. Tetapi kemudian ketika tumbuh menjadi institut besar di masa Al-Ma'mun dinamakan Dar al-Hikmah. Rumah Kebijaksanaan ini menampung perpustakaan besar yang dikenal dengan nama Perpustakaan Kebijaksanaan atau Khizanat al-Hikmah. Dan di sini banyak koleksi mata pelajaran ilmiah dalam berbagai bahasa yang berbeda. Berbagai bahasa tersebut termasuk Arab, Farsi, Aram, Ibrani, Syria, Yunani, dan Latin diucapkan dan dibaca di Rumah Kebijaksanaan. Para ahli terus-menerus bekerja untuk menerjemahkan tulisan-tulisan lama ke dalam bahasa Arab, agar para sarjana dapat memahami, berdebat, dan mengembangkannya. Di antara penerjemah terkenal seperti Yuhana bin Al-Bitrik Al-Turjuman yang dikenal sebagai penerjemah Yunus Putra Patriark, dan Hunain bin Ishaq, seorang penerjemah terkenal dari buku-buku Dr. Yunani Hippocrates dan Galen. Khalifah Muhammad Al-Mahdi pertama kali mulai mengumpulkan manuskrip ketika dia menemukannya selama ekspedisi perang. Anak laki-lakinya yaitu Khalifah Al-Hadi melanjutkan pekerjaan ini sampai ke putranya yaitu Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi, yang secara resmi membangun koleksi ilmiah dan akademi ilmu pengetahuan. Lalu ada Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah selama 20 tahun dari 813 Masehi dengan memperluas Rumah Kebijaksanaan dan menetapkan bagian atau sayap untuk setiap cabang ilmu, sehingga tempat ini penuh dengan ilmuwan atau ulama, sarjana seni, penerjemah terkenal, penulis, sastrawan, penyair, dan profesional di berbagai seni dan kerajinan. Khalifah Al-Ma'mun tidak hanya memimpin organisasi Rumah Kebijaksanaan, tetapi juga berpartisipasi dengan para ilmuwan dan ulama dalam wacana dan diskusi mereka, dan membangun pusat astronomi yang disebut Marsad Falaki. Itu dijalankan oleh astronom pribadinya, yaitu seorang Yahudi bernama Sanad bin Ali al-Yahudi dan seorang Muslim bernama Yahya bin Abi Mansur. Dikatakan bahwa Sanad menjadi seorang Muslim di tangan Al-Ma'mun sendiri. Selain mengambil Rumah Kebijaksanaan, Al-Ma'mun mengikuti ayahnya dalam mendirikan banyak lembaga, observatorium, dan pabrik tekstil. Dikatakan bahwa jumlah perguruan tinggi pada masa pemerintahannya mencapai 332. Mereka dipadati oleh mahasiswa yang mengajar berbagai mata pelajaran seni dan sains. Tokoh House of Wisdom pada masa itu adalah Banu Musa bersaudara, yaitu Muhammad, Ahmed, dan Al-Hasan, yang dikenal sebagai matematikawan dan penemu perangkat mesin. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapa Al-Jabar, Al-Kindi penemu deskripsi dan teori musik, Sa'id bin Harun Al-Khatib seorang penulis, dan Hunain bin Ishaq Al-Ibadi seorang dokter dan penerjemah. Nama-nama ini muncul berkali-kali di sepanjang buku karena orang-orang ini meneliti, menemukan, dan membangun bangunan pengetahuan yang luas berdasarkan eksperimen nyata yang telah memberikan landasan kokoh bagi banyak hal yang kita ketahui saat ini. House of Wisdom mengalami kemunduran pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu sekitar tahun 847 hingga 861 Masehi. Karena Khalifah Al-Mutawakkil lebih tertarik pada interpretasi Al-Quran dan hadis. Kehancuran dari House of Wisdom diakibatkan oleh serangan bangsa Mongol pada tahun 1258.
melalui pengepungan kota Baghdad sehingga menghancurkan banyak perpustakaan serta bangunan lainnya. Dan buku-buku yang berada pada perpustakaan tersebut dibuang ke sungai Tigris yang mengakibatkan sungai menjadi berwarna hitam akibat tinta yang luntur. Kontribusi utama dari House of Wisdom di Baghdad adalah pengaruhnya terhadap perpustakaan lain di dunia Islam. Telah diakui sebagai faktor yang menghubungkan banyak orang dan kerajaan yang berbeda karena komponen pendidikan dan penelitiannya. House of Wisdom telah terakreditasi dan dihormati sepanjang sejarah Islam dan merupakan model bagi banyak perpustakaan. Sejumlah besar perpustakaan yang muncul selama dan setelah waktu itu terbukti bahwa perpustakaan tersebut didasarkan pada rumah kebijaksanaan di Baghdad.